Shalom kepada umat-umat Tuhan di wilayah 1. Ini adalah malam yang ke-6 untuk kita sama-sama bersama di dalam kumpulan umum wilayah 1 bagi tahun 2020. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan menjemput semua yang menonton untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu baru untuk kami. Dan kiranya pada malam ini, ketika kami memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu, maka hati kami akan diperbaharui untuk senantiasa segar dan berdampingan dengan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian untuk Tuhan dan kita buka bersama di dalam LPMI nomor 56 dengan tajuk Besar Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal. Selamanya Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Hujan dan panas dan waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cinta-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinan-Mu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Ku terimalah berkat berlimpah-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku.
kepadaku. Terima kasih untuk pujian kita kepada Tuhan. Seterusnya kita menyanyikan satu lagi pujian untuk Tuhan yang terdapat di dalam LPMI nomor 184, Apabila Damai Perjalananku. Apabila damai perjalananku, atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu. Darahnya tertumpah bagiku, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Sekarang aku bebas oleh kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan percaya padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
kemanapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan percaya padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita tunduk dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini aku mohon sertailah kami malaikat dan Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama kami, ya Bapa, sementara kami mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh pastor daerah kami. Aku mohon perlindungan dari-Mu agar kami sentiasa tiada mengganggu dan sentiasa kami mendengar dengan tenang. Berkatilah juga kepada para pendengar di mana saja mereka berada. Saat ini saya berterima kasih di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar balas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta.
atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami. Shalom dan selamat malam semua. Bertemu lagi kita pada malam yang ke-6 ini. Tajuk pelajaran kita pada malam ini adalah pertemuan yang mengubah hidup, gaya hidup, dan media Kristen yang telah disediakan oleh Klaus Popa. Sebelum kita pergi kepada pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami agar sementara kami mendengarkan pelajaran pada malam yang ke-6 ini, kami boleh mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapakah kamu anakku? Kejadian pasal 27 ayat 18. Saya tertanya-tanya apakah Yakub menjangkakan bahwa ayahnya Ishak akan menanyakan soalan ini. Dia mungkin berharap dan berdoa agar mereka tidak perlu banyak bercakap, agar ayahnya lebih suka berdiam dan menikmati hidangan yang disediakan Yakub kepadanya, lalu memberkatinya, dan kemudiannya Yakub akan meninggalkan kemah, mudah dan tanpa ada sebarang masalah. Sekarang ini pula berhadapan dengan pertanyaan ini, Yakub perlu menjawab persoalan itu. Tapi apa yang harus dia katakan? Saya Yakub anakmu? Ini adalah jawaban yang jujur. Tetapi dalam masa yang sama, ayahnya akan tahu bahwa dia akan ditipu. Lebih-lebih lagi, apa yang akan terjadi dengan berkat yang diinginkan itu? Adakah ia akan menjadi sumpahan? Yakub memutuskan untuk berbohong dan menjawab, "Akulah Esau, anak ayah yang sulung." Ayat 19. Dia berpura-pura menjadi saudaranya untuk mendapatkan berkat. Sepertinya belum meyakini, Ishak berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa yang melayaninya. Akhirnya Yakub berjaya mengambil identitas saudaranya dan Ishak memberkatinya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bercakap dengan seorang pemimpin gereja mengenai penggunaan media dalam penginjilan. Dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun dalam pelayanan media. Di tengah-tengah perbincangan kami, dia berkata, sebagai Seventh-day Adventist, kita selalu menjadi perintis dalam penggunaan pelbagai jenis media terbaru
untuk tujuan penginjilan kepada masyarakat, untuk berkongsi perkabaran 3 malaikat kepada masyarakat yang lebih luas. Kita telah mula menggunakan penginjilan satelit pada tahun 90-an dan beberapa tahun kemudian melancarkan saluran TV. Tidak lama lagi kita akan mengendalikan rangkaian television Kristen terbesar di seluruh dunia. Dengan menggunakan berbagai jenis media, kita menjangkau dan terus menjangkau jutaan orang dengan kabar baik tentang Tuhan yang pengasih di seluruh dunia. Sungguh suatu berkat yang sangat besar. Kemudian dia berhenti sebentar. Kamu tahu, kadang-kadang saya tertanya-tanya, apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna, yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian? Dia berhenti lagi. Apakah fokus utama kita adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita percayai dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita, dan dengan berbuat demikian kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan, keperluan kita, dan kehancuran kita. Kita mengalami kesukaran untuk mengakui kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain bahwa kita tidaklah sehebat yang kita mahukan atau seperti iman ideal seperti yang diperlukan oleh siaran kita. Nah, soalan sedemikian memerlukan jawaban pribadi. Tidak ada sesiapa yang dapat memberikan jawaban untuk orang lain. Akan tetapi, ramai dari kita menghadapi dinamik yang serupa ketika kita mengongsikan iman kita. Sebagai sebuah community beriman, kita ingin menolong seberapa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Dengan mempertimbangkan matlamat ini adalah sangat mudah untuk memusatkan perhatian kepada menunjukkan yang ideal dan bukannya apa yang sebenarnya. Tapi kenapa? Pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami yang ideal itu. Kedua, menyampaikan yang ideal nampaknya memberi kesan yang lebih besar. Cerita mengenai kegagalan dan kekurangan tidak begitu meyakinkan seperti sebuah kisah kejayaan, bukan? Ketiga, mengongsikan iman termasuklah mengajarkan hukum Tuhan, kebenaran sejagat, dan prinsip-prinsip yang bebas dari budaya, waktu, dan manusia lain. Keempat, bukankah ini semua mengenai Tuhan dan bukan tentang kita? Tentang kebaikan hati dan rahmat Tuhan dan tentang rancangan keselamatannya untuk umat manusia. Akhirnya, kita tidak mahu orang hilang kepercayaan kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan karena ketidaksempurnaan kita. Ini semua adalah alasan yang baik dan dapat difahami untuk dijadikan dasar dalam membuat keputusan untuk menyiarkan iman yang ideal dan kehidupan yang sempurna. Pada masa yang sama, keprihatinan atau bahkan ketakutan kita adalah bahwa mungkin orang-orang akan menjauhkan diri daripada Tuhan ketika mereka juga melihat keretakan kita yang akan menyebabkan kita menyembunyikan sisi diri kita yang kurang menyenangkan dan akhirnya membuat diri kita kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya. Kita akan menjadi lebih bimbang untuk dilihat dari sudut yang positif saja daripada memperlihatkan diri kita yang sebenarnya.
berkongsi iman menjadi lebih kepada menunjukkan penampilan berbanding kehidupan dan karakter, lebih banyak mengenai persepsi berbanding perkongsian yang jujur dan pertemuan yang sebenar. Penginjilan melalui media menjadikan kita lebih mudah untuk mengubah iman menjadi unjuran harapan yang sempurna berbanding yang mungkin terjadi dalam pertemuan pribadi karena media seperti TV, radio, media sosial dan lain-lain menjadi pengantara di antara orang-orang. Kita dapat mempertahankan jarak di antara pengalaman rohani yang terang dan baik dan pengalaman iman sebenar yang dilihat secara terang-terangan. Nah, ketakutan kita terhadap penolakan sepertinya adalah pusat kepada situasi ini, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai sebuah community iman. Oleh itu, dengan memusatkan perhatian pada kesempurnaan Tuhan, hukum Tuhan dan kebenaran sejagat dan kepercayaan serta prinsip dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian yang mudah atau bahkan alasan untuk menghadapi, menerima, dan berkongsi ketidaksempurnaan kita sendiri. Akan tetapi, tujuan mengongsikan iman bukanlah untuk meyakinkan orang lain bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak, melainkan Tuhan itulah yang baik, baik hati, dan pengasih. Di dalam Dia, orang-orang mendapat penerimaan, pengampunan, dan kehidupan. Dalam perjalanan Yakub ke timur, Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyelamatnya dan memberkati dia. Tuhan tidak melakukan ini melainkan walaupun siapa Yakub ini. Yakub menginginkan berkat itu tetapi dia tidak layak. Dia menerimanya karena siapa Tuhan itu. Kejadian 28 ayat 10 hingga 12. Pertimbangan ini tidak hanya relevan untuk individu profesional di dalam pelayanan media. Di alam semesta media sosial, di tengah-tengah tsunami kata-kata, gambar, dan video klip yang berterusan, berbilion orang di seluruh dunia mendapati diri mereka berada di dalam ketegangan di antara versi diri mereka yang sebenar dan versi diri mereka di alam media. Kita tinggal di tanah selfie yang suci, yang dibina dengan baik, tersusun, dan dihiasi indah. Namun persoalan yang paling mendasar, siapakah saya? Bagi kebanyakan kita adalah masalah keberadaan yang mendesak dan adalah merupakan satu isu yang kita perlu atasi. Ini adalah persoalan yang mencabar. Sama ada jumlah apa yang kita kongsikan dengan seluruh dunia di pelbagai platform media sosial mencerminkan pada akhirnya diri kita yang palsu dan yang tidak nyata, yang digilap dan dibesar-besarkan. Atau adakah kita membiarkan orang melihat pandangan yang lebih tepat dan realistik tentang siapa kita? Setelah 20 tahun berlalu, Yakub akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam ketakutan dan kebimbangan, dia bersiap untuk bertemu dengan saudaranya Esau. Satu pergaduhan berlaku tanpa disangka pada waktu malam itu di antara Yakub dan seorang yang asing yang ternyata bukanlah seorang manusia. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku.
Adakah dia masih tidak yakin akan berkat itu setelah bertahun-tahun? Siapakah kamu? Tanya orang yang tidak dikenali itu. Saya pikir Yakub terkejut pada waktu itu dan mungkin juga terperanjat karena lawannya itu menghadapinya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan ayahnya kepadanya 20 tahun sebelumnya. Siapakah kamu? Akankah Yakub kembali berpura-pura menjadi orang lain untuk menerima berkat itu, atau adakah dia akan jujur kali ini tanpa mengira akibatnya? Yakub jawabnya. Dia akhirnya mempunyai keberanian untuk menjadi dirinya yang sendiri. Yakub orang yang memegang tumit, orang yang menipu. Iman selalu bersifat pribadi, berhubungan, dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman merangkumi keseluruhan hidup kita. Berkongsi iman dan hidup dengan cara menyeluruh memerlukan kita untuk mengongsikan sisi baik dan buruk, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran kita, serta kasih dan keretakan kita. Alkitab tidak takut akan kerapuhan. Para penulis Alkitab mengongsikan keseluruhan kisah itu secara terbuka dan telus, dan bukan hanya mengongsikan episode yang layak untuk dipertontonkan saja. Sepanjang waktu pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan Tuhan itu, Yakub harus menghadapi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengakui siapa dia. Adakah kita berani menempuh jalan itu, menjadikan diri kita rapuh sehingga orang lain dapat melihat kita? Kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan menciptakan ruang yang selamat dan menebuskan bagi Yakub. Tuhan itu setia. Dia menyediakan ruang yang sama untuk kita juga. Saya bacakan soalan refleksi kita untuk malam ini. Soalan pertama, mengapakah begitu sukar untuk menjadi nyata dan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya? Soalan kedua, apakah hubungan antara penggunaan media dan persembahan media? Soalan yang ketiga, bagaimana kita dapat membantu generasi Advent yang akan datang untuk berhubungan dengan media dengan cara yang sehat? Nah, hantarkan jawaban-jawaban kamu di nomor yang sudah tersedia ini, dan jawaban yang terbaik, jangan bimbang, ada hadiah yang akan dipersiapkan ataupun yang sudah dipersiapkan untuk kamu semua. Ku serahkan hidupku, ya Tuhan, ku
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Pada hari ini saya boleh mengakui bahwa saya ini adalah orang yang berdosa. Saya ini adalah orang yang lemah, penuh dengan kekurangan. Tapi ya Tuhan, terima kasih oleh karena kasih-Mu yang menyempurnakan hamba-Mu ini. Hamba ini dan semua yang lain di luar sana yang menonton siaran ini, yang menonton pelajaran pada kali ini. Kami semua boleh datang kepada Tuhan dengan diri kami yang sebenar. Karena Tuhan menerima kami. Tuhan mengampuni kami. Dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kiranya kami semua di sini punya hati yang terbuka untuk menerima Yesus agar kami dapat datang kepada Tuhan, dapat menampilkan diri kami kepada manusia di luar sana sebagai insan yang lemah. Oleh karena dalam kelemahan kami disempurnakan oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah bersama kami pada malam hari ini sementara kami belajar pelajaran yang sudah disediakan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan TTU Composition pada malam ini, pelayanan media wilayah 1. Jumpa lagi dalam pertemuan kita pada malam besok. Tuhan memberkati.